soal sasuku ku ambo dapat cerita dari orang-orang tua ya. Bakok dahulu diharamkan sasuku. Jadi ada latar belakangnya. Ya. Latar belakangnya tu justru syariat. Oh, syariat Bu ya? Makanya orang harus tahu sejarah. Ya. Cuma sayangnya cerita ko ya banyak disimpan oleh orang. Dan tua-tua. Karena lah payah menyampaikannya. Ya. Jadi masalah bakok dahulu nenek mama awak ko mengharamkan sesuku itu bukan karena alasan adat tapi karena alasan agama. Di mana tak? Ya alun nak masuk di sultan tu ya. Alah kan sultan tu. Alah tadi ya. Yo kan kok alun makan tak taluk lo sultan narimo kan ikut tu. Ayo dia amankan dulu. Ya. Boleh nak jalan pulau di mama ambo jo ambo bagai itu ya. Baru dengar kau. Jadi menurut orang-orang gaya-gaya awak ko termasuk mungkin sebagian dah tua kan. Dulu itu orang sesuku tu kan saunggok-saunggok di negeri itu. Misalnya bagian suku ko hanya orang suku A, suku B. Nah, orang dulu rumah ko, nan awak tahu di kampung-kampung rumah tu sebelum subuh lah buka, beko malam kalau lok saya kunci pintu nak. Nah, kemudian banyak dun sana. Banyak tetangga. Rumah ndak lo do pagar dulu do. Orang masuk asalnya. Karena ndak do pangana buruk-buruk untuk mencilok, untuk ikut itu. Mande-mande nan punya anak bayi. Anak bayi dulu nyokan baba laluan di buayan tu buat dari tali tu, dari kain panjang tu. Nah, kamar mandi dulu ada dulu. Orang kamar pai mandi tang air tu buat ke pincuran. Mencuci baju kamar pai. Kau tang air. Nah, anak lalu nan mandi ko baju lah banyak kumuh pai mencuci sonta kau tang air. Siapa tahu anak lain lalu je sampai pulang. Nah, takah-takah itulah kejadian ada nang kalapau, ada nang kapas, kabalai itu. Anak ko jago menangi teranga je dun sana. Teranga je tetangga. Anak si fulana nanginyo di pasar, inyo di batang air. Naiklah kiranya anak ko disusuan lah dek tetangga. Disusuan lah di sana dan sarumah gadang. Nah, orang awak tak sama dia orang Arab. Kalau orang awak kan tak baca catat sia-sia bahasa. Akhirnya banyak dun sana sapa susuan dalam sasuku tu. Satu lokasi tadi. Ya, karena situasi yang membuat takah itu. Nah, dek banyaknya dun sana sapa susuan. Nan nenek mama aku lah ragu sia-sia nan ndak sapa susuan, sia nan sapa susuan. Makanya dilarang menikah karena syubhat. Karena lah ndak jaleh nan sapa susuan dan nan indak beko jan salah. Maka dilarang menikah sesuku karena banyak dun sana nan sapa susuan dan sapa susuan ko kan aturan agama. Ya syariat tu. Orang sapa susuan ndak boleh nikah. Nah, dek itulah makanya dek nenek mama dilarang menikah sesuku. Nah, gara itu Maya sampai kini kambang jadi tak boleh ya. Nah, cuma kemudian generasi ko lah berlanjut sekian lapis generasi nan sebab iko ko ndak dicerituan. Ndak cerituan. Jadi iko lah rupanya di adat Minang maka ndak boleh nikah sesuku. Tu. Nah, iko ada kaidahnya ko bakok kini halal nikah sesuku. Ada kaidah usul fikihnya tu. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, kata para ulama kita. Suatu hukum atau hukum itu dia beredar bersama dengan penyebabnya atau ilahnya. Ada atau tidak ada. Kalau ada sebabnya maka ada hukumnya. Kalau tidak ada sebabnya maka hilang hukumnya. Itu maksudnya. Jadi misalnya haramnya karena ada penyebabnya itu sapa susuan. Sapa susuan tadi. Kini nam penyebab sapa susuan orang sesuku tidak ada. Kini apa orang? Mana jarang bana kini orang nan jadi dun sana sapa susuan. Sejauh itu tanah baru dua. Kau lah berapa tahun bo di kampung gua dari 2006, 2004 bo pulang dari Jakarta gua. Sampai kini baru 2 tahun dan sapa susuan baru. Di Tampek Buya. Ndak di Solo ko lah di gitu. Solo ko. Dek saking langkanya orang tu sana sapa susuan. Jadi karena penyebab haramnya menikah dengan orang sesuku yaitu sapa susuan ko Allah hilang, maka hilang pula haramnya. Itu maksud kaidah tadi.
Jale di Sultan Mabuya kalau cerita jale. Tapi nak kecek mama ambo nak cerita tadi ceritanya doh. Banyak masalah. Jadi larang tadi itu. Iya, dia kan itu. Nyo bagi cek orang yo Mabuya. Ya. Ilmu keponakan kau kan turun dari mama. Mama kau abang kecek buya tadi rupalah disuruhan puluh Iya. ilmu kau. Nyoba itu mah. Kalau sesuatu kolah berjalan sekian lamanya, nyo biasanya nan aslinya lah ndak tahu ale. Ambo ya, ya. Sama gitu ah. Kalau suatu lah ndak diajan, ndak dijelaskan, bekonyo hilang hakikat aslinya tu. Karena orang generasi sesudahnya kok mengiru-ngiru lah. Kecek mama waram nikah sesepuh lah. Ya. Padahalnya ada sebabnya. Do sebabnya. Harusnya sebab itu dia tahu. Bako kami haramkan nikah sesuku. Karena dahulu tu banyak don sanak siapa susuan dalam sesuku tu. Iya. Maka supaya terhindar dan sampai terjadi menikah aja don sanak siapa susuan. Dan hukum kau hukum agama kau. Ya, kamu tadi hukumnya. Dilarang menikah sesuku. Kini nan don sanak siapa susuan kau lah boleh kata langka. Apa lainnya sesuku nyin 100 kilo kampungnya dari kampung awak. Anda bersuanya sesuku sama. Kok dicontoh aja lah Bu ya. Nan surah di Bukit Tinggi. Nan surah di Pasisir. Tu baraja buat tu. Baraka jauhnya. Kalau itulah dibahas apa sesuku, Fatimah jo Ali itu sesuku tu. Kok kalau di situ lah tak tangkok di Sultan Bu ya. Cuman kan iko masalah deh Bu ya. Kan iko jo nak dipertahankan di mama ambo kuah. Ya. Ndak, memang tak ada orang lain lah. Ya. Memang tak ada orang lain lah. Mengaku itu jo nang anu kan. Itu ya ndak boleh tu doh. Karena kalau itu tu untuk menghalangi syariat, ya ndak boleh. Artinya makasih ndak boleh awak kecil entah itu doh. Kalau memang itu nionyo dan halal menurut agama awak, ndak ada masalah. Tak lapang hati Sultan Bu ya. Jadi Alhamdulillah. daripada nan Sultan suku iko lah pe ka orang. Biarlah Sultan jadi Buya jadi saksi besok. Di lalapang hati Sultan ko Buya jadi untung-untung dusana Sultan kok kawan-kawan Sultan nan di luar kok adolo nan kasus cok Sultan kini ko ajan takut lo le. Nah, nan yo mudah-mudahan mama ambo kan nak surang ko do Buya. Untung-untung mama ambo nan di rantau amandanga lah kaji Buya ko ndaknyo. Jadi yo adat basandi sarak basandi kitabullah ko yo sabana langkang de urang Minang ko. Betul. Tapi jan awak de adat Minang tapi tak salah mengamalkan. Itu tugas awak tu. Ya tugas Buya lah. Tugas awak bersama. Itu. Ya awak sampaikan dan semoga Allah memberi kaum awak ke hidayah. Ya sebenarnya sesuai adat bersedi syarak tadi, syarak bersedi kitabullah tadi. Ya. Kan lah bertemu dengan mak tu kini ko wak di mungko Buya bana ke mama. Dan alhamdulillah Buya tadi bayek nikah sa baradik kakak ayah hambo tadi lah dicaliap domannya di Al-Quran dek Buya ndak bertemu do mak. Ado tujuan nak leo sabuin tadi ndak masuk tu do. Ndak masuk tu. Lah sana nanti Sultan. Nang kedua kok nikah sasuku pun bagai lalu bahas juga tadi. Kalau ada sebabnya, ada hukumnya. Ada hukumnya. Kalau hilang sebabnya hilang hukumnya. Kembali ke hukum asalnya. Jadi terakhir minta Sultan ya begitu tu nyole Bu ya. Mama mboko magi namanya jalan palurui lah ada keluarga ambo gitu Bu ya. Ya sebenarnya sadonya Sultan awak beliau guys dan yang lain-lain orang-orang Minang kaum muslimin lah ya. Jangan sampai terbalik awak menyikapi karena itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Awak ko pasti kembali pada Allah. Ada sikap terbalik yang mau perhatikan. Kalau ada orang sesuku menikahnya dikucilkan dari kampungnya guys. Kadang kok kabaliknya harus bayar sekian ratus juta guys. Kau ada pek kabambo kau. Padahal nikahnya sah kau secara agama. Bako orang ko yang diambil gitu. Padahal halal pernikahannya ko. Itu tapi orang bazina bapa dian se ko. Ko mah ngecek Sultan Sadiah awak denyo ko. Betul ya. Bahkan malenggang se di kampung tu begitu aman se. Iko na salah. Harusnya awak bagak lo. Awak bagak memberang dan orang salah ko. Ya, menghukumnya. Nah orang nang bana ajan di berangan. Kau tak balik ya? Ndak tak balik kaji ko. Kalaulah tak itu wala mengundang murka Allah SWT.
Ya kalau Sultan berdoa saja oleh Buya, mudah-mudahan kaji na Buya sampein ko terang adek mama ambo, terang adek masyarakat kita ko Buya. Jadi kok nyampang tak salah wak assalamualaikum, bo terang kecek adat awak juga Buya. Kok tak sasek wak di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Betul. Tadi baca ceritanya mangko diharamkan suku kawin sasuku di Minang. Itulah pangkal sababnya tadi. Ya, betul. Dan Buya lah menjalin pulo bahwa hukum itu adanya ketika ada asbabnya. Ya. Nah, kini asbabnya tu ndak doleh, maka tentu hukumnya hilang juga. Betul. Jadi kalau semua jalan Buya di acuk-acuk juga lah Buya ge penerangan mama boko Buya. Jadi kok datanglah ke rumah gadang kami wagai agi-agi juga pencerahan agama ko. Ya kalau nak tu salah tarui juga Buya. Nah jadi kuah besok meninggal mama ambo ko tombol jadi datua lain. Tentulah ilmu nan salah ko pulo nan tanun sampai lo karena bawah-bawah bo. Itulah jadi tugas awak untuk malurian tu. Makanya awak ko wajib belajar ilmu agama. Iya betul. Ini pedoman didik awak. Iya. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Di laksana hati Sultan Buya. Ya. Makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku tu dulu seniniknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak na rumah di pangka, kama pulangnya. Jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh, artinya tidak disukai oleh orang tu. Maka dah disukai, kini kan banyak aja nak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang je negari itu, aku kesinan tak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya, cek ibunya, kama, calon orang tu tak salah. Alasannya tak jalan, mungkin pengalaman dulunya tak jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang modal itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang kalau itu kok bercakapnya bako rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Mu orang semua gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari na lain balik-balik dapur aja. Bagaimana itu? Ya itunya kan dapurnya sorang-sorang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku, tidak berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Batangka cie, berserak sadun. Nah itu nanti hindarinya. Nah kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak adanya melanggar syarak. Jangan salahkan nenek mama dulu. Nenek mama dulu membuat peraturan itu supaya orang Minangkabau explorer ke seluruh dunia. Akhirnya ada orang Minangkabau yang menikah dengan orang Makassar, ada orang Minangkabau menikah dengan orang Jawa, ada orang Minangkabau menikah dengan orang Barat, ada orang Minangkabau menikah dengan Bule dan Pakle. Itu tujuan mereka dulu supaya masyarakat ini akhirnya kita pun bersaudara banyak. Ikhtaribu tasihu, menikahlah dengan orang asing maka kau akan selamat. Tapi yang namanya adat istiadat bisa saja apa nama istilahnya? Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak bisa dirubah itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ketika di Irak ada pendapat qaul qadim, pendapat lama, pindah ke Mesir, ada pendapat qaul jadid, pendapat baru. Duduk nenek mama alim ulama cerdik pandai yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat berselo. Duduk bersama membahas anak kemanakan di masa akan datang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah, maka musyawarah mufakat bisa terwujud ada ijtihad baru ke depan. Jangan menyalahkan yang lama. Khudz masofa da'ma kadar, ambil yang baik. Selama tidak ada larangan dari agama kita. Kawin sesuku kece orang, ya, kata orang. Nanti kalau kawin sesuku, anak cace, pandai, bodoh,
tidak lengkap, dan semacam-macamnya. Itu semua tidak ada. Itu hanya sebagai asumsi, pikiran bagi seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkannya dengan tidak memberikan keharaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengharamkan nikah sesuku. Kemudian yang kedua adalah ada orang mengatakan nikah sesuku indak berkambang-kambang awak. Kalau seandainya tujuan dari pernikahan adalah terjalinnya rumah tangga yang lebih besar,